Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi hari ini kami dari kelompok 1 akan melaksanakan sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan dimulai dari kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Syara, perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok penyaji mengenai kaitan antara kurikulum dengan pendidikan dan pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Hikmah. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, perkenalkan nama saya Yuli Astuti, NIM A1C3181011. Ingin bertanya kepada penyaji, bagi siapa saja kurikulum itu berfungsi. Terima kasih. Terima kasih AA. Selanjutnya dari kelompok 3. Saya Melinda dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu dalam pengembangannya, kurikulum itu memiliki fondasi yang kokoh. Coba jelaskan maksud dari fondasi-fondasi itu. Bisa diulangi, Wela? Dalam pengembangannya, kurikulum itu memiliki fondasi yang kokoh. Coba jelaskan maksud dari fondasi-fondasi itu. Baiklah, terima kasih Wela. Selanjutnya yang perwakilan kelompok 3. Baiklah, saya Febritia Aldila dengan NIM A1C3181008 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya itu, coba jelaskan bagaimana keterkaitan antara komponen-komponen yang ada dalam kurikulum. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dila. Selanjutnya untuk perwakilan kelompok 4, dipersilakan. Saya Dinda Febrina Alvita, NIM A1C31808, ingin bertanya, mengapa kurikulum menentukan kualitas pendidikan? Baiklah, terima kasih Dinda. Selanjutnya. Saya Haini Safitri, ingin bertanya kepada kelompok penyaji, apakah perubahan yang mendasar pada kurikulum 2013? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Haini. Selanjutnya, perwakilan dari kelompok 5 dipersilahkan. Baiklah, saya Nala Lolita, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya kepada tim penyaji, mengapa perlunya adanya pengembangan kurikulum? Terima kasih. Nola, boleh diulangi? Mengapa perlunya adanya pengembangan kurikulum? Baiklah, terima kasih Nola. Untuk kelompok 5 lagi, ada yang mau bertanya? Baiklah, saya Wita Ardina Putri, perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Apa elemen utama perubahan kurikulum 2013? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Wita. Selanjutnya untuk kelompok 6, ada yang ingin bertanya? Saya Fitriani dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Jelaskan implementasi strategi kurikulum 13 dalam proses pembelajaran. Terima kasih Fitri. Ada lagi kelompok 6 yang mau bertanya? Untuk kelompok 6, ada lagi yang mau bertanya? Baiklah, kita lewat dulu dari kelompok 6. Kita masuk ke kelompok 7. Apakah ada yang ingin bertanya kelompok 7? Tunggu, Ul. Aku belum buka.
Saya Maria Marisa Matondang ingin bertanya, pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 itu apa? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Maria. Ada lagi kelompok 7 yang mau bertanya? Baiklah, perkenalkan nama saya Triwindaningsih. Saya ingin bertanya, bagaimana perubahan penilaian pembelajaran pada kurikulum 2013? Terima kasih. Baiklah, apakah kelompok 6 ada lagi yang mau bertanya? Baiklah, sambil kita menunggu kelompok 6, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok yang sudah bertanya. Dimulai dari kelompok 2. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pertanyaan kelompok 2. Yaitu pertanyaan dari Hikmah, apa kaitan antara kurikulum dengan pendidikan dan pembelajaran? Akan saya jawab sendiri. Jadi, pendidikan itu merupakan hal yang harus terencana dan dikonsep secara matang dengan desain yang sebaik-baiknya. Karena tujuan dari pendidikan itu kan harus dicapai. Namun, dalam prosesnya terkadang banyak yang kemudian menjadi penghambat jalannya proses pendidikan. Maka untuk mengantisipasinya, kita harus membuat sebuah aturan, pedoman, dan pijakan agar pendidikan bisa berlangsung sesuai yang diharapkan. Nah, karena itu, kurikulum itu perlu atau harus diaktualisasikan dalam proses pembelajaran. Sehingga ketiga hal tersebut menjadi sangat berkaitan dengan sebuah sistem yang bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Seperti itu Hikmah Syarah. Apakah Hikmah dapat menerima jawaban saya? Bagaimana Hikmah? Baiklah, langsung saja kalau begitu kita jawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang kedua yaitu dari Yuli Astuti. Yang pertanyaannya, bagi siapa saja kurikulum itu berfungsi? Akan dijawab oleh Langgeng Yoga Wicaksono. Kepada Langgeng dipersilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yuli Astuti. Bagi siapa saja kurikulum itu berfungsi? Yang pertama, kurikulum itu berfungsi bagi siswa, disampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran, dan bagi kedua oleh guru dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran, ketiga oleh kepala sekolah dalam rangka melakukan supervisi di lingkungan sekolahnya, keempat pengawas untuk melakukan pengawasan dan penilaian, kelima masyarakat sebagai fungsi kontrolor atau donatur kepada lembaga sekolah, keenam orang tua dalam rangka membimbing anak belajar di rumahnya, nomor 7 pemerintah dalam rangka melihat atau menilai kualitas pendidikan yang dilaksanakan. Namun dari semua itu, lihat di atas sampai saat ini, saya lihat belum tercapai semuanya dengan beberapa alasan sebagai berikut. Satu, kurang tersosialisasikannya hal-hal di atas. Yang kedua, pihak-pihaknya belum memahami sepenuhnya. Dan ketiga, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari semua pihak untuk bahu-membahu bersama-sama dalam menyukseskan semuanya. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yoga. Bagaimana Yuli Astuti? Apakah Yuli sudah dapat menerima jawaban dari Langgeng Yoga? Baik, terima kasih kepada saudara penyaji. Saya telah memahami. Terima kasih. Baiklah, kami akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari Wela, jelaskan maksud dari fondasi yang kokoh dalam kurikulum. Akan dijawab oleh Diki. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Wela.
yaitu jelaskan maksud dari fondasi. Dalam pengembangannya, kurikulum itu memiliki fondasi yang kokoh, yaitu ada 5. Yang pertama itu philosophical assumption. Itu peran asumsi ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap suatu kurikulum karena berkaitan dengan kepribadian dan jati diri yang dimunculkan. Yang kedua itu the nature of knowledge. Fondasi yang satu ini menjadi hal yang penting yang harus dipertimbangkan dalam menyusun sebuah kurikulum. Maka peran wawasan kealaman ini menjadi hal mendasar karena akan sangat berpengaruh terhadap suatu proses aktualisasi konsep kurikulum yang disusun. Wawasan kebangsaan ini menjadi salah satu landasan yang harus diperhatikan. Nah, yang ketiga itu society and culture. Karena kurikulum sangat berkenaan dengan aspek sosial, contohnya dengan siswa, maka aspek sosial dan budaya ini menjadi landasan yang tidak boleh dianggap sepele dalam rangka menyusun sebuah kurikulum. Budaya dan masyarakat harus sangat diperhatikan agar ketika kita menerapkan kurikulum yang disusun bisa sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat dan tidak menentang budaya masyarakat tersebut. Nah, yang keempat itu the individual. Individu siswa pun harus dipahami dalam menyusun sebuah kurikulum. Karena bagaimanapun ketika kurikulum itu diterapkan, maka akan banyak bersinggungan dengan individu siswa. Maka hal ini perlu juga diperhatikan sebagai landasan kurikulum yang disusun. Nah, yang kelima itu learning theories. Teori belajar yang digunakan sangat berpengaruh besar ketika kita akan menyusun sebuah kurikulum. Karena teori belajar yang digunakan harus sejalan dengan kurikulum yang disusun agar terjadi keserasian dalam rangkaian pelaksanaan kurikulumnya. Saya rasa sudah cukup, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Diki. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Dila, jelaskan keterkaitan antara komponen dalam kurikulum akan dijawab oleh Maharani. Pada Maharani, persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dila. Di mana pertanyaannya yaitu jelaskan keterkaitan antara komponen dalam kurikulum. Nah, komponen-komponen pada kurikulum ini hanya akan berjalan baik apabila semuanya itu saling terintegrasi satu sama lain. Karena pada komponen kurikulum pun itu merupakan suatu sistem di mana jelas sangat penting yang namanya saling keterkaitan. Karena ketika ada yang berpisah secara langsung, kurikulum itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, gambaran keterkaitan kurikulum, contohnya itu yang apabila salah satu elemen materi kurikulum adalah values yang berkaitan dengan logika, etika, dan estetika, maka secara sederhana kita bisa mengartikan values adalah nilai, yang dimaksud nilai di sini adalah nilai-nilai kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dalam menyusun materi pembelajaran itu tidak bisa dilakukan sembarangan saja atau semau hati kita. Maka harus dilakukan sangatlah beragam aspek yang harus kita perhatikan, terutama pada aspek validitas data atau informasi atau apapun yang diajarkan kepada siswa, agar bisa bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, adapun dalam struktur penyusunan kurikulum itu harus adanya keseimbangan yang matang antara aspek logika, etika, dan estetika. Maka ketiga hal ini harus benar-benar bisa tersampaikan dalam materi yang diajarkan. Nah, mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Maharani. Bagaimana Saudari Dila, apakah dapat menerima jawabannya? Baik, terima kasih. Saya sudah bisa menerima jawaban Tiwi. Terima kasih, Tiwi. Ya, sama-sama Dila. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama yaitu dari Dinda. Mengapa kurikulum menentukan kualitas pendidikan akan dijawab oleh Lega. Pada Lega, disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Mengapa kurikulum menentukan kualitas pendidikan? Nah, menurut kelompok kami, kurikulum merupakan suatu kelengkapan sekolah untuk menunjukkan sesuatu kepada masyarakat bahwa sekolah tersebut memiliki identitas agar sekolah tersebut dinilai baik. Dan juga kurikulum dirancang dan disusun sebagai alat ukur siswa untuk mendapatkan hasil yang lebih baik agar dapat mengetahui sampai di mana batas kemampuan pengetahuan siswa dalam suatu pembelajaran. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Lega. Bagaimana Dinda? Apakah Dinda sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya cukup mengerti. Baiklah, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Haini. Apakah perubahan yang mendasar pada kurikulum 2013 yang akan saya jawab sendiri? Pertama, berbicara kalau kurikulum itu kan terkait dari 4 hal dari 8 standar nasional pendidikan, yaitu kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kedua, dari sisi standar kompetensi pada kurikulum sebelumnya, kompetensi itu dirumuskan berdasarkan masing-masing pelajaran, sehingga kompetensi yang ingin dicapai cenderung ada pemisahan antara pelajaran satu dengan yang lainnya. Nah, pada K13 sendiri, dengan filosofi bahwa kompetensi yang harus dimiliki seseorang adalah merupakan kompetensi utuh, maka kompetensi yang dimiliki siswa itu dirumuskan terlebih dahulu. Yang selanjutnya menjadi acuan bagi pengembangan kompetensi yang lebih spesifik dari masing-masing pelajaran.
Kompetensi ini yang disebut kompetensi inti. Ketiga, standar isi berkaitan dengan struktur kurikulum dan muatan materi. Dari sisi struktur kurikulum antara lain terjadi perubahan di mana SD kelas 1 sampai 3, pelajaran IPA dan IPS tidak dimunculkan sebagai pelajaran. Pada jenjang SMP dan SMA, pelajaran TIK ditiadakan, dan pada jenjang SMA dan SMK, siswa diarahkan melalui program peminatan. Dari sisi mata materi, terdapat beberapa penyesuaian disesuaikan dengan kebutuhan masa kini. Baiklah, apakah ini dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, saya sudah cukup memahami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 5. Selanjutnya, kelompok 6, yaitu pertanyaan dari Fitri. Kelompok 4 itu. Maaf, maksud saya kelompok 4. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yaitu yang pertama dari Nola, mengapa perlu adanya pengembangan kurikulum? Yang akan dijawab oleh Maharani. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nola, mengapa perlu adanya pengembangan kurikulum. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari undang-undang ini, hal yang mendorong pengembangan kurikulum yaitu, yang pertama itu dari faktor internal, itu mengupayakan agar sumber daya manusia usia produktif yang melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan. Yang kedua itu dari faktor eksternalnya, globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, serta kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di internasional. Yang ketiga itu penyempurnaan pola pikir, gaya belajar siswa atau learning style, pembelajaran interaktif, internet, literasi, pendekatan saintifik, dan pembelajaran berbasis multimedia. Yang keempat itu ada penyempurnaan tata kelola kurikulum, di mana tata kerja guru itu lebih kolaboratif, educational leader, dan penguatan sarana dan prasarana. Selanjutnya itu yang kelima ada penguatan materi, sehingga diperlukan pengurangan materi yang tidak relevan, serta pendalaman dan penguatan materi yang relevan. Saya kira cukup, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih jawaban dari Maharani. Selanjutnya pertanyaan dari Wika, apa elemen utama perubahan kurikulum 2013 akan dijawab oleh Langgeng Yoga. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Wika, apa elemen utama perubahan kurikulum 2013. Elemen utama perubahan kurikulum 2013 meliputi standar isi, pengurangan dalam artinya pengurangan adaptif dan normatif, penambahan produktif dan produktif disesuaikan dengan tren perkembangan di industri. Kemudian pada standar proses yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di luar kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kemudian standar kompetensi lulusan, dan yang terakhir standar penilaian. Meliputi penilaian menggunakan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal, penilaian spontanitas dan ekspresif. Begitu saja jawaban dari pertanyaan tadi, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Yoga yang sudah menjawab pertanyaan dari Wika. Nah, bagaimana kelompok 5? Apakah jawaban dari Tiwi dan Yoga tadi sudah memuaskan kalian? Baiklah, terima kasih atas jawaban. Baiklah, kita langsung saja ke kelompok 6, yaitu dari Fitri. Jelaskan implementasi strategi kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran yang akan dijawab oleh Diki. Kepada Diki, silakan. Pada moderator, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari saudari kelompok 6 dari saudari Fitri, yaitu mengenai strategi implementasi kurikulum 2013. Implementasi kurikulum sendiri adalah usaha bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengimplementasian kurikulum 2013 itu antara lain, pertama yaitu pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Kedua, pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Ketiga, pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Keempat, pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten atau kota terkait. Kelima, pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dilaksanakan secara bertahap. Keenam, pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan. Ketujuh, pengembangan buku siswa dan buku pegangan guru. Kedelapan, pengembangan manajemen, kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah atau budaya kerja guru, terutama untuk SMA dan SMK. Dan yang terakhir itu pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan.
Saya rasa sudah cukup, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Diki. Apakah Fitri sudah dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Terima kasih atas jawaban dari kelompok penyaji. Saya sudah menerimanya dan memahaminya. Nah, sebelumnya, apakah kelompok 6 ada lagi yang mau bertanya? Saya. Baiklah, Saudari Tahira, dipersilakan. Saya Tahira Marida Islamia, perwakilan dari kelompok 2. Menurut tim penyaji, apa perbedaan kompetensi peserta didik pada kurikulum 2006 dan 2013? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Tahira. Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 7 terlebih dahulu, yaitu pertanyaan dari Maria. Pendekatan dan model pembelajaran apa yang digunakan pada kurikulum 2013? Nah, saya sendiri yang akan menjawab pertanyaan dari Maria. Pada kurikulum 2013 itu dituntut yang namanya student center. Artinya dalam pembelajaran itu terfokus kepada murid. Nah, untuk pendekatannya sendiri yang biasa digunakan itu adalah pendekatan ilmiah atau scientific approach. Nah, baik untuk modelnya sendiri itu model pembelajaran inquiry, problem based learning, dan project based training. Sekian Maria, apakah Maria bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Ya, saya dapat menerimanya. Terima kasih, Aul. Baiklah, selanjutnya adalah pertanyaan dari Widya, yaitu bagaimana perubahan penilaian pembelajaran pada kurikulum 2013 akan dijawab oleh Saudara Langgeng Yoga. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi. Perubahan penilaian pembelajaran pada kurikulum 2013 meliputi pergeseran dari penilaian melalui tes atau mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja, menuju penilaian otentik, mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Penilaian tidak hanya pada level kompetensi dasar, tapi juga pada kompetensi inti dan SKL, mendorong memanfaatkan portofolio yang dibuat siswa sebagai instrumen utama penilaian. Yang kedua, penilaian pada pembelajaran kurikulum 2013 berbasis penilaian otentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Penilaian tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Saya rasa sekian jawaban dari pertanyaan tadi. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yoga. Selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tahira, yaitu perwakilan dari kelompok 6. Apa perbedaan kompetensi peserta didik pada kurikulum 2006 dan 2013 yang akan dijawab oleh Lega? Kepada Lega, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Tahira. Baiklah, karena Saudari Lega sepertinya tidak ada, maka saya sendiri yang akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tahira, yaitu perbedaan kompetensi peserta didik pada kurikulum 2006 dan 2013. Nah, sebelumnya pada kurikulum 2006 itu mata pelajaran tertentu mendukung kompetensi tertentu, serta mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Nah, hal itu berbeda dengan kurikulum 2013 yang mana tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain, serta memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. Pada kurikulum 2013 sendiri, kompetensi terbagi menjadi 3 aspek, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sikap, dan kompetensi keterampilan. Bagaimana Tahira? Apakah Tahira dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih kepada tim penyaji. Saya sudah bisa menerima penjelasan dari tim penyaji. Baiklah, dengan menjawab pertanyaan terakhir dari Tahira, maka berakhir pula sesi tanya jawab dari kelompok 1. Sebelumnya kami meminta maaf jika selama sesi tanya jawab ini ada banyak kekurangan atau mungkin yang menjawab tidak dapat hadir dalam jumlah. Dikarenakan adanya gangguan jaringan. Semoga teman-teman semua dapat mengerti, dan kami kelompok 1 sangat berterima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.
Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Terima Selamat kasih. sore.